Kaidah yang paling harus kita pegang adalah darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Menolak kerusakan itu lebih utama, harus dikedepankan daripada menarik kebaikan. Daripada Papua itu keluar karena kita memaksa negara Islam, lebih baik tetap negara NKRI Papua. Inilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwa aspek pertama kita harus kuat dalam agama kita. Lah agama ini bisa kuat, informasi tentang agama kita peroleh tentu dengan para ulama. Gandeng para ulama, semak ke para ulama, dekat dengan para ulama. Nomor dua, tadi saya katakan bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Agama sebagai pondasi, negara sebagai penjaga. Tanpa negara agama akan hancur, tanpa agama negara akan membabi buta. Nomor dua, siapa yang harus kita hormati? Adalah al-umara. Man ahanal umara khasirat dunya. Siapapun orang yang menghina umara, pemimpin baik dari tingkatan bawah, kalau di Indonesia mulai dari apa? RT ini. RT. Dari RT sampai presiden. Ini dipastikan akan rugi tentang dunia. Pasti. Ngurusi KTP, mun atokar ben RT melarat gawe KTP. Tak gawe KTP, tak tanda tangani. Saya yakin tak tanda tangani. Mun urusan pilihan lain. Tapi kalau nyalai ke para pejabat, orang-orang yang mengerti atau yang berwenang tentang urusan-urusan dunia ini, kalau kita mesti melarat sampean. Enggak haji atau umroh sampean. Kalau sampean musuhi pejabat-pejabat yang ngurusi haji, oh tak kira tanda tangan nih, paspor tak kira keluar. Burung sih umroh, burung sih haji. Makanya tidak bisa. Umarok sama ulama ini tetap harus gandeng, tapi ada bagiannya masing-masing. Umarok gak oleh masuk daerah ulama, ulama ojo terlalu masuk kepada daerah umarok. Tapi ya oleh sekali-sekali umarok masuk nanggone daerah ulama untuk mencari fatwa. Ulama jangan terlalu masuk kepada daerahnya umarok, hanya sekedar untuk menasehati. Jadi dua hal ini yang harus kita pegangi di hidup di Indonesia. Maka NKRI Kak Dinto, NKRI Kak Dinto ini sudah sempurna dalam tataran yang sudah demikian. Sempurna dalam arti bahwa masih meskipun banyak kekurangan. Karena ada kekurangannya, ya mari kita sempurnakan bersama. Jangan kemudian dibongkar. Analoginya Kak Dinto, sampai ada punya rumah, NKRI ini kan rumah kita bersama. Keluarganya ya isinya saya, Ciasim, Kerawi, Kefadlan, isinya ada NU, ada organisasi yang lain, Muhammadiyah, Persis dan lain. Itu keluarga semua. Tapi kalau kemudian keluarga ini tidak sinkron, maka harus disinkronkan. Tapi rumah besar harus dijaga bersama. Tidak bisa rumah besar ini hanya dijaga NU saja, tidak bisa, harus bersama-sama. Cuman karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kadinto mayoritas yang ada di Indonesia, maka yang mayoritas harus juga melindungi yang minoritas, merangkul. Si minoritas jak nyale, yang minoritas jak nyale, ya nolongi. Mun sekiranya bagus, do bersama. Kalau rumah besar ini gentengnya bocor, ya jangan dirobohkan, jangan dirobohkan. Kemudian tiba-tiba datang HTI dengan mengusung khilafahnya, tidak bisa. Saya analogikan, loh sampai orang datang baru dengan konsep baru, tamu di rumah saya, mengatakan bahwa rumah saya bocor, ya sudah ganti gentengnya, tidak usah dibongkar kemudian ngusir saya. Kalau gentengnya yang rusak diganti gentengnya, kalau pintunya yang rusak diganti pintunya, dan seterusnya.
Kalau anggotanya rumah ada yang keliru ya dibetulkan, bukan kemudian diusir. Makanya kemudian Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini menjadi motor di Indonesia dalam membangun peradaban di Indonesia, tentu dengan organisasi-organisasi yang lain. Karena salah satu slogannya yang cukup kental dan harus kita pahami semuanya adalah al-muhafadzah 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan dan menjaga, merawat sesuatu peninggalan warisan-warisan nenek moyang kita dulu yang masih bagus, yang masih layak, kita teruskan saja, masih kita teruskan, dan mengambil sesuatu budaya, teknologi, hal-hal baru yang lebih bagus, monggo kita gunakan, tetapi jangan melupakan yang lama. Ini keliru kalau kemudian ada yang baru kita terpencot dengan yang baru karena kebiasaan manusia. Dan kalau sekarang panjenengan ini kan kadang-kadang gini loh, lata melihat sesuatu yang baru kaget, melihat performan baru kaget, sehingga wah ini paling tepat nih kan, paling tepat. Dan kalau cerita saus nih, ada salah satu teman saya dosen itu kemudian dia kepingin beli rumah, kemudian cari pinjaman yang sekiranya syar'i betul, yang betul-betul berstandar syariat, si tak ada ribana, si tak melalui bank. Yang nginjem apa ya? Saya bilang, ya sampai nginjem ke teman sampean, kalau minjam di bank tidak ada katanya, ada di Jawa Barat, ya sampai ke sana. Sampai hidupnya di Sumeneb. Dan saya ingatkan, di Indonesia ini agak sulit menerapkan syariat, ekonomi syariat secara nyata, full agak sulit. Dan kalau diminkan noro RAK nasi dan kayak pas di Utama Raya situ Bondo, menarik dawuhnya Kiai Afufiddin Muhajir. Beliau kan pakar fikih, pakar usul fikih dan pakar tata negara, sepuh alim, sampai mengatakan begini di akhir dari musyawarah tentang ekonomi syariah, sulit ekonomi syariah itu diterapkan di Indonesia, sulit. Kenapa? Butuh masyarakat yang maju dulu, mapan dulu, sadaran tingkat tinggi, baru bisa. Dawuhnya beliau, ya sekarang Indonesia sulit. Kenapa sulit? Si utang tak ndek bayar, gempang utang menjadi tagih bayar melarat. Nek ka Indonesia rata-rata mun utang cek santak namun utang, tapi urusan bayar malopa, pas bayar waktunya bayar lupa. Tidak ada kesadaran, sulit. Peradabannya dulu dibangun, baru ekonomi syariah jalan. Malah beliau mengatakan justru yang menerapkan ekonomi syariah lumayan itu betul-betul hampir ke ekonomi syariah justru Inggris, karena masyarakatnya sudah mapan, sudah sadar, sudah enak. Kalau masyarakatnya belum mapan, sulit menerapkan ekonomi syariah. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Neka tak ambu ongko jenenge. Tak ambu ongko jen. Sampean nyaman neka ben ngopi ben rokokan, saya aja melolong. Tidak, saya teruskan. Jadi sekarang ini kita harus mensyukuri apa yang sudah ada di Indonesia, betul-betul kita syukuri, betul-betul kita jaga. Nah, salah satu yang memperjuangkan Indonesia seperti ini adalah santri, dan santri ini sudah ada mulai zamannya Wali Songo. Label santri sudah ada mulai zamannya Wali Songo, ya mulai zamannya pesantrennya Sunan Ampel di Surabaya, santri-santrinya ya ponakannya sendiri, anaknya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya.
Sehingga ada cerita ketika salah satu santrinya yang namanya Raden Fatah disuruh oleh, setelah dinikahkan dengan putrinya Raden Rahmat sendiri, yaitu Nyai Asiko atau Nyai Murtasimah, kemudian disuruh, kamu ke barat saja Fatah, awakmu melaku ngulon, jalan ke barat, cari tempat yang banyak bambunya, kemudian dicari, jalan ke barat sampai nemu tempat di Demak, di satu daerah yang banyak bambunya. Kemudian oleh Raden Fatah disuruh oleh Raden Rahmat disuruh begini, cari tempat yang ada bambunya, kalau ada bambunya cari bambu yang baunya room, cari bambu yang wangi baunya. Akhirnya jalan sama istrinya, sama Nyai Asiko, sampai di Jawa Tengah sekarang, di daerah Demak, itu ketemu gerombolan bambu-bambu. Karena perintah gurunya Raden Rahmat suruh nyari bambu yang wangi, dicari dengan ditemek-temek, ditemek-temek itu, kemudian daerah situ dinamakan Demak. Akhirnya begitu. Akhirnya dapat bambu wangi itu, dibuatlah satu rumah. Dan pada perjalanannya ketika Raden Fatah ini mau wusul, mau menjadi waliullah, menjadi walinya Allah, dalam salah satu buku diceritakan sampai diprotes oleh wali-wali yang lain, sudah kamu jangan jadi wali, meskipun ya pada hakikatnya sudah waliullah, kamu jangan jadi wali, biar yang lain saja jadi wali ngurusi agama, kamu yang harus jadi sultan. Nek dadi wali kabeh gak sultane, entek kalah ambek Mojopahit. Lah kamu sebagai sultannya. Akhirnya beliau diangkat jadi sultan, menjadi raja di kerajaan Islam pertama kali di tanah Jawa, yaitu Raja Demak. Artinya apa? Bahwa yang saya katakan tadi, dua hal tidak boleh dipisahkan, agama dan negara. Agama sebagai pondasi, negara sebagai penjaganya. Tanpa agama negara membabi buta. Makanya kudu beda orang yang masuk dalam pemerintahan, kudu beda. Cuma kadang-kadang masuk pemerintahan terus pas mustakmal, ya pokok tak mutanajis lah, tak mutanajis atau najis, mustakmal mereka mesti masuk pemerintahan mereka. Tapi harus ada yang mendampingi pimpinan negara ini, orang-orang yang ngurusi negara dari bawah sampai ke atas, dari RT sampai ke presiden. Harus ada di RT, harus ada ustadz, ada kiai, di desa harus ada klebun, ada kiainya. Klebun tidak boleh meninggalkan kiai, kiai tidak boleh aju tak aju terhadap klebun, harus dua-duanya kerja sama. Karena mendirikan madrasah klebun melolo tak bisa. Klebun hanya membangun fisiknya, si membangun rohnya kiainya, maka dua-duanya harus berkolaborasi. Nah inilah tugas kita bersama, yang notabene-nya secara tidak langsung kita sebagai santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, secara umum kita sebagai santrinya para ulama, sebagai santrinya Wali Songo. Maka sekali lagi para hadirin, harus kita syukuri sebagai umat Nabi, sebagai warga negara Indonesia, plus secara khusus dan gaula mensyukuri sebagai orang NU, orang Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Terakhir, bahwa Indonesia ini tidak sempurna betul, maka ada dawuhnya orang ahli usul mengatakan begini, satu, kalau tidak bisa meraih sesuatu hal yang sempurna, maka di bawahnya. Kalau Indonesia ini tidak sempurna, iya, tetapi jangan kemudian diganti. An-nuzul ilal waqi, an-nuzul minal masalil a'la ila waqi'il adna.
Kalau tidak bisa meraih idealisme yang tinggi, maka harus turun kepada kenyataan yang ada. Bahasa pepatah sekarang yaitu kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Kalau tidak ada negara Islam, ya sudah, Indonesia kita nikmati mayoritas penduduknya agama Islam. Kalau memaksakan kemudian ilal masalil a'la, idealisme yang ideal, negara yang paling ideal, agamanya Islam semua, hukumnya Islam semua, kok Papua norok berontak menjadi merdeka, itu pasti. Buktinya Timur Leste sudah berontak, sudah keluar. Negara-negara atau pulau-pulau yang lain, provinsi yang lain yang bisa sangat dimungkinkan, kan Papua terus merongrong kita untuk merdekakan diri menjadi provinsi Injil. Ini harus kita sadari. Makanya para kiai-kiai dulu, sudah jangan negara Islam, tidak usah negara ini, sudah enak. Kalau negara Islam mayoritas Islam, tapi kan masih ada eman. Kalau kemudian Papua ocol, emasnya berapa itu? Eman gitu. Itu yang dipikirkan oleh para ulama kita yang begitu cerdas dengan pakai kaidah begini, an-nuzul minal masalil a'la ilal wakil adna, turun dari langit idealisme, cita-cita yang ideal muluk begini, kepada kenyataan yang ada. Pada naden kaula tero andi innova, tero andi paciru mun tak kelar kibodana kikolte 120 kinekam bodona dinikmati. Ideal dan kau lah beda pokok, tapi beda nak kopi genom rokok nafas tepak habis itu ideal boleh teropoka tero ini kacongan pola degik pola poka apa, ternyata beda nak kopi genom bakun mengira nata rokok bisa ngampung sebelah benar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, khususnya diri saya sendiri, semuanya Indonesia dan Islam tidak ada bedanya, semua mengarah kepada maqasidus syar'i yang 5. Indonesia punya tujuan yang hampir sama, bisa saya katakan sama, cuman caranya berbeda dengan tujuan syariat, yaitu semata-mata maslahah. Kaidah yang paling harus kita pegang adalah darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Menolak kerusakan itu lebih utama, harus dikedepankan daripada menarik kebaikan. Daripada Papua itu keluar karena kita memaksa negara Islam, lebih baik tetap negara NKRI. Papua masuk bagian dari kita, emasnya bisa untuk membangun Indonesia. Itulah pemikiran para ulama. Kiranya demikian. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wal famukum. Assalamualaikum.